Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan memperkenalkan Image.edu, sebuah media pembelajaran interaktif berbasis MATLAB yang saya kembangkan untuk membantu mahasiswa dan guru memahami konsep distribusi probabilitas melalui analisis citra digital. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengunggah gambar, mengubahnya menjadi grayscale, menganalisis histogramnya, membandingkan dengan distribusi teoritis, serta menerapkan transformasi citra untuk mempelajari perubahan karakteristik statistik. Nah, pertama-tama untuk menjalankan aplikasi ini, silahkan scan kode QR Image.edu ini, kemudian nanti Anda silahkan mendownload file aplikasinya. Anda bisa menyalin link yang ada di scan kode QR tersebut, kemudian memasukkannya dalam Chrome. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya kalian klik download pada kiri atas. Nah, jika sudah terdownload, Anda cek di file, yaitu di bagian download ya. Nah, udah ada Image.edu. Nah, sudah terdownload. Selanjutnya kita bisa membuka Google, kemudian kita ketik MATLAB. Nah, pastikan Anda memiliki akun MATLAB, baik MATLAB desktop atau bisa juga MATLAB online ya. Kemudian klik yang MATLAB ya. Nah, jika sudah terbuka, maka akan memunculkan tampilan MATLAB awal seperti ini. Nah, di sini saya sudah punya akun MATLAB ya. Selanjutnya kita bisa pilih Get MATLAB. Nah, ini adalah tampilan awal dari MATLAB online ya. Nah, selanjutnya kita akan mengupload file tadi ke dalam MATLAB Drive. Pastikan untuk menjalankannya, file tersebut sudah ada di MATLAB Drive. Nah, klik kanan atas, kemudian kita pilih MATLAB Drive. Nah, ini merupakan tampilan awal dari MATLAB Drive. Kemudian kita bisa klik upload, kita pilih file, kita pilih choose file. Nah, tadi karena saya udah menyimpannya di folder sendiri agar mudah dicari, itu filenya Image.edu app. Kita klik, kemudian klik open. Nah, jika sudah, kita klik upload. Nah, ini udah berhasil terupload ya ke dalam MATLAB Drive. Nah, sudah ada kan ini Image.edu-nya. Udah ada di MATLAB Drive. Nah, selanjutnya kita bisa mengupload juga citranya untuk praktik nanti agar mempermudah. Jadi kita upload lagi. Ya, kita ke MATLAB Drive. Nah, ini ya, klik upload, file. Nah, di sini saya menyiapkan citranya juga, yaitu kupu-kupu. Anda bisa mencobanya nanti dengan yang lain. Kita upload. Nah, udah berhasil kita upload. Kita close. Nah, sudah masuk ke dalam MATLAB Drive. Selanjutnya, kita bisa ke tampilan awal MATLAB. Kita buka ke MATLAB ya, klik di kanan atas, kemudian nanti ada tampilan MATLAB. Tuh, ada tampilan MATLAB. Kita klik. Nah, kita kembali ke halaman awal, kita pilih Open MATLAB Online.
Nah, ini merupakan tampilan awal dari MATLAB untuk menjalankan aplikasinya. Nah, nanti untuk menjalankan aplikasinya kita bisa memilih Open. Kita pilih yang tadi aplikasinya yaitu image.edu. Ini kita klik Open. Nah, pastikan jaringan di tempat kalian lancar ya, agar mudah untuk membuka aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi image.edu tadi ya, file image.edu-nya ini merupakan tampilan awalnya. Nah, ini merupakan tampilan lengkapnya ya. Ini ada panel-panelnya, ada komponen-komponennya, terus di sini juga ada keterangannya, nama filenya itu image.edu, kemudian ada autornya dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ada histogram output, kemudian ada kolom untuk load image-nya nanti, kemudian ada proses. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, untuk memulainya kita bisa klik run. Untuk menjalankan kita klik run, maka akan muncul MATLAB app-nya seperti ini. Nah, ini kita bisa perbesar. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, langkah pertama adalah kita mengunggah citra dengan cara klik tombol load image, lalu pilih gambarnya. Di sini saya tadi sudah menyediakan gambar ya. Gambarnya yaitu kupu-kupu. Kita open. Nah, di sini menampilkan citra asli di panel kiri beserta ukuran gambarnya. Di sini ukurannya 670 x 503 piksel. Nah, ini merupakan ukuran aslinya dari citra yang kita unggah. Selanjutnya, klik tombol proses. Maka aplikasi akan otomatis mengkonversi citra menjadi grayscale, kemudian meresize menjadi 256 x 256 piksel, kemudian akan menampilkan histogram distribusi intensitas, dan menampilkan statistik dasar seperti mean, median, modus, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, statistik ini menggambarkan bagaimana piksel menyebar dalam citra. Nah, ini kita bisa zoom histogramnya, kita bisa zoom in. Kita lihat histogram citra grayscale menunjukkan sebaran tingkat keabuan pada citra. Nilai intensitas yang kecil yang mendekati 0 merepresentasikan warna yang semakin gelap, sedangkan nilai intensitas yang besar mendekati 255 itu menunjukkan warna yang semakin terang. Nah, jika histogram banyak terkumpul di bagian kiri, maka citra cenderung gelap. Sebaliknya, jika histogram dominan di bagian kanan, maka citra cenderung terang. Histogram dari citra ini menunjukkan bahwa sebagian besar piksel berada pada nilai gray level rendah hingga menengah. Artinya, banyak piksel berada di dekat 0, sehingga citra cenderung gelap. Puncak histogram berada di nilai keabuan menengah, menandakan masih ada detail objek yang terlihat.
Bagian kanan, nilai mendekati 255 sedikit sehingga piksel terang relatif sedikit. Jadi dapat disimpulkan, citra didominasi oleh warna gelap hingga abu-abu sedang, dengan tingkat kecerahan rendah dan hanya sedikit bagian yang terang. Nah, di sini juga dia menampilkan statistik dasar seperti mean, median, modus, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, untuk membantu memahami karakteristik histogram, kita bisa membandingkannya dengan distribusi teoritis. Nah, di sini ada pilihannya, ada normal, ada chi-square, ada uniform. Nah, kita pilih normal, dia menampilkan grafik. Kemudian chi-square, dia menampilkan bentuk grafik khasnya ya. Selanjutnya uniform, maka dia akan memunculkan grafik datar. Nah, kita pilih yang normal. Selanjutnya, ini merupakan bagian inti dari pembelajaran visual, yaitu transform drop down menyediakan beberapa jenis transformasi. Nah, di sini ada refleksi horizontal, refleksi vertikal, refleksi dua arah, translasi kiri, kanan, atas, bawah, rotasi, dan dilatasi. Nah, di sini kita memilih refleksi horizontal ya. Maka dia akan memunculkan gambar seperti ini. Dan di sini juga tersedia statistik dasarnya, kemudian histogram dari transformasi citranya. Nah, di sini tampilan citranya, histogramnya tetap sama ya. Distribusinya tidak berubah. Jadi untuk horizontal reflection atau refleksi secara horizontal, histogramnya akan tetap sama. Distribusinya tidak berubah. Kemudian kita bisa pilih translasi kanan. Maka citra akan bergeser dan muncul area hitam. Kemudian di sini juga terdapat histogramnya. Dan nilai statistiknya juga berubah sedikit ya. Untuk statistiknya juga berubah. Di sini contohnya mean, awalnya 67,88, di sini setelah kita translasikan berubah jadi 71,43. Nah, selanjutnya kita pilih rotasi. Nah, maka citra akan berubah orientasinya, bagian luar jadi hitam. Ini ya, jadi hitam. Kemudian histogramnya juga berubah. Ini kita bisa lihat histogramnya berubah ya. Dan nilai statistiknya juga berubah. Kita bisa lihat dia berubah menjadi untuk meannya, contoh mean yaitu 72,54. Selanjutnya, kita bisa memilih dilatasi. Nah, di sini citra akan lebih tebal atau tegas ya. Kita bisa lihat dari gambarnya. Kemudian histogramnya menunjukkan meningkatnya intensitas terang.
Nah, ini histogramnya juga kita bisa lihat dia semakin ke kanan ya, hampir mendekati terang. Dia berkumpul di sebelah kanan. Nah, sekarang kita bandingkan karakteristik citra asli dengan citra hasil transformasi. Perhatikan pada perubahan bentuk citra, histogram, statistik, dan persebaran intensitasnya. Nah, di sini untuk transformasi tertentu seperti refleksi tidak mengubah distribusinya ya. Kita bisa lihat dari bentuk citranya, kemudian histogramnya, dan statistiknya. Selanjutnya misalkan kita ke rotasi. Nah, kalau di rotasi, ia akan mengubah sebaran pikselnya juga. Dia mengubah bentuk, histogram, dan statistiknya juga berubah. Bisa dilihat pada hasil dari histogramnya ya. Bisa dilihat dari hasil transformasinya ini. Nah, di sini sebaran seperti histogramnya dia berubah, kemudian statistik dasarnya juga nilainya berubah ya, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya kita coba dengan contoh lain menggunakan citra yang berbeda. Perhatikan apakah histogramnya mendekati distribusi normal, chi-square, atau uniform. Selanjutnya, lanjutkan dengan transformasi dan lihatlah perubahan statistiknya. Nah, di sini mengunggah citra baru dengan cara kita klik load image. Nah, pilih gambar yang akan Anda ingin lihat. Sini saya memiliki contoh citra rambu lalu lintas, klik open. Nah, ini merupakan gambar awal dari citra yang baru ya. Selanjutnya untuk menampilkan histogram, kita bisa mengklik proses. Nah, ini merupakan histogramnya ya. Jika kita lihat, distribusinya itu mendekati normal ya. Nah, di sini misalkan kita melakukan transformasi refleksi horizontal. Nah, ini gambarnya udah terefleksi ya secara horizontal. Kemudian misalkan kita rotasi. Nah, ini merupakan hasil rotasi. Di sini menampilkan juga histogramnya dan statistik datanya. Nah, selanjutnya silahkan Anda coba dengan contoh lain menggunakan citra yang berbeda. Kemudian, perhatikan apakah histogramnya mendekati distribusi normal, chi-square, atau uniform. Kemudian silahkan lanjut dengan transformasi dan lihatlah perubahan statistiknya. Terima kasih sudah menonton, semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk semua. Selamat mencoba!